Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Arpika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan pihak-pihak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kemudian penyebab-penyebab dari korupsi tersebut ialah penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakaan, atau kemudian keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian pas ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian penyebab lain dari korupsi tersebut bisa jadi seseorang itu beranggapan bahwa melakukan perbuatan korupsi itu lebih cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan uang. Kemudian ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian gratifikasi. Kemudian nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Tidak berbohong, tidak curang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Kedua yaitu kedisiplinan. Menaati hukum dan norma-norma ASN yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga yaitu kepedulian. Merupakan kepekaan pada lingkungan sekitar ataupun sosial. Keempat yaitu tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk menunaikan amanah, segala tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu kerja keras. Yang keenam yaitu kesederhanaan, seperti mempunyai gaya hidup yang tidak boros dan mewah. Yang ketujuh kemandirian, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedelapan yaitu keberanian, seperti berani melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Yang kesembilan yaitu keadilan, tidak membeda-bedakan dalam melakukan pelayanan. Kemudian ini adalah contoh-contoh implementasinya di tempat kerja. Yang pertama yaitu kejujuran. Karena saya praktek di bidang farmasi atau di bidang obat, berarti implementasinya berkaitan dengan kegiatan saya. Yang pertama yaitu kejujuran. Contohnya melakukan peracikan obat sesuai dengan resep tanpa merubah apapun tanpa persetujuan dokter ataupun pasien. Kemudian yang kedua yaitu kedisiplinan. Datang dan pulang ke tempat kerja sesuai dengan jam kerja. Kemudian kepedulian, contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan kategorinya. Kemudian contoh yang lain itu membantu teman lainnya jika mengalami kesusahan. Kemudian tanggung jawab, contohnya membuat laporan obat setiap bulannya dan tepat waktu. Kemudian kerja keras, melakukan tugas sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab sehingga selesai dengan tepat waktu. Kemudian kesederhanaan, berpakaian sewajarnya dan tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan seperti gelang, kalung ataupun yang lainnya yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian kemandirian,
melakukan tugas kerja dengan tidak bergantung pada orang lain atau tidak menyuruh orang. Kemudian keberanian, berani menegur orang di sekitar yang tidak memakai masker atau berani menegur seseorang jika mereka berbuat salah. Kemudian keadilan, dalam melakukan pelayanan resep dan memberikan obat kepada pasien tidak membedakan status sosial ataupun yang lainnya, tetapi melayani pasien sesuai dengan nomor urut resep yang sudah diberikan pas awal pemberian resep. Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan anti korupsi tersebut dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari hal-hal yang sederhana, baru kita terapkan di tempat kita bekerja. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai materi tentang implementasi nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.